Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kita masuk ke materi berikutnya, masih perhitungan manual ya, menggunakan metode kekakuan langsung. Ini kita lihat untuk struktur angka 3 dimensi. Kemudian nanti kalau cukup waktu kita lihat contoh perhitungan manualnya ya. Itu nanti materinya ada di sini. Ada di tiles metode kekakuan langsung, kemudian nanti di bawah itu ya. Diperhatikan saja. Oke, saya buka slide-nya dulu. Ini dia. Slideshow. Okay. Ya, struktur angka 3 dimensi atau spectral system. Ya, ini definisi dan asumsi-asumsi yang nanti digunakan dalam penerusan persamaan ya. Struktur angka ini terbentuk dari elemen-elemen batangnya lurus ya. Jadi batang-batang itu berarti yang menghubungkan titik-titik nodal itu dia lurus dan bersifat prismatis, artinya luas penampangnya sama deh dari ujung nodal satu ke ujung yang lain. Kemudian dia dirangkai dalam ruang 3 dimensi. Ruang 3 dimensi berarti dimensi ruang ada 3 sumbu yang digunakan, sumbu X, Y, dan Z. Dan sambungan antar ujung-ujung batang diasumsikan sendi sempurna. Ya. Jadi sama dengan truss 2 dimensi. Nodalnya diasumsikan sebagai sendi sempurna. Kemudian yang kedua, beban nanti. Beban-beban yang bekerja itu harus ditempatkan di titik buhul. Ya, jadi bebannya harus ditempatkan di titik buhul dan bekerja dalam arah sembarang dalam ruang dimensi. Ya. Jadi bebannya bekerja dalam arah sumbu X, Y, dan Z. Kemudian tumpuan umumnya berupa sendi atau roll, itu harus diletakkan di titik buhul. Ya. Jadi ini idealisasi strukturnya nanti. Yang jelas beban harus berada di titik buhul dan tumpuan juga harus ditempatkan di titik buhul atau titik nodal. Nah, kemudian berdasarkan pertimbangan stabilitas struktur, umumnya bentuk dasar dari rangkaian tersebut umumnya berbentuk segitiga ya. Jadi batang-batang pada struktur rangka itu baik di 2 dimensi maupun 3 dimensi itu dia membentuk segitiga karena ya ternyata lebih stabil ya susunan seperti itu. Apabila semua persyaratan tersebut dipenuhi, maka dapat dijamin bahwa semua elemen-elemen pembentuk sistem rangka batang 3 dimensi hanya akan mengalami gaya aksial, tarik atau tekan. Jadi output dari struktur rangka itu selalu gaya aksial ya. Gaya aksial itu berarti dia bekerja searah dengan sumbu batangnya. Jadi kalau di sumbu lokalnya itu sumbu 1 gitu ya. Nah, kemudian nanti tergantung arahnya dapat berupa gaya tarik atau gaya tekan. Nah, ini bentuknya ya biasanya bentuk yang ditemui yang umum digunakan ya, biasanya pada tower atau rangka jembatan ya. Yang jelas dia berada dalam sistem ruang X, Y, dan Z sumbunya. Nah, kemudian tadi batang ini dihubungkan oleh 2 titik nodal. Ya. Jadi asumsi penurunan persamaannya sama dengan struktur rangka 2 dimensi ya. Jadi ada nodal I dan nodal J. Nah, kemudian di sini setiap elemen rangka batang 3 dimensi itu akan mengalami gaya-gaya dalam ya. Gaya-gaya dalam di ujung-ujung nodalnya. Ya, jadi sekali lagi nodalnya di sini diberi nama nodal I dan nodal J. Ya, gayanya itu berarti gaya dalamnya bekerja pada arah sumbu X, Y, dan Z. Arah gaya sumbu X itu F. Arah gaya pada sumbu Y itu adalah G. Dan arah gaya pada sumbu Z itu adalah H. Ya. Jadi arah
notasi gayanya adalah F, G, dan H. Nah, di nodal I berarti nanti ada FI, GI, dan HI. Kemudian di nodal J, gitu ya, ada FG, GJ, dan HJ. Itu untuk gaya-gaya dalam. Nah, identik dengan itu nanti displacement. Tadi displacement juga bekerja pada titik nodal. Nah, displacement itu bekerja pada arah sumbunya ya, arah sumbu X, Y, dan Z. Displacement arah sumbu X, Y, dan Z itu ya adalah U ya, U, V, dan W. Oke. Sehingga nanti di nodal I itu ada UI, VI, dan WI. Kemudian di nodal J itu ada UJ, VJ, dan WJ, gitu ya. Nah, kemudian ya tadi kalau kita perhatikan di sini masing-masing di tiap titik nodal itu ya ada 3 derajat kebebasan ya, baik gaya maupun displacement. Ya, masing-masing di titik nodal. Ya. Jadi kalau nodalnya 2, berarti totalnya ada 6 derajat kebebasan ya, baik untuk gaya maupun displacement. Jadi kalau kita susun persamaannya, persamaan antara hubungan antara vektor gaya dan vektor displacement. Jadi sekali lagi ini sama prinsipnya dengan apa? Struktur rangka batang 2 dimensi. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi. Jadi hubungan antara vektor gaya dan vektor displacement pada sistem koordinat lokalnya itu adalah FI, GI, dan HI, FJ, GJ, dan HJ. Ini F-nya ya. Kemudian komponen displacement-nya sini ada itu apa? UI ya, VI dan WI. Kemudian ada UJ, VJ, dan WJ. Nah, jadi kita perhatikan di sini ukuran matriksnya ya. Di sini 6 baris ya. Di sini juga 6 baris, 6 kali 1, 6 kali 1, sehingga di sini matriks kekakuannya ya pasti ukurannya 6 kali 6 ya. 6 kali 6. Nah, kemudian ya sesuai dengan prinsip tadi ya, output dari struktur rangka batang ini 3 dimensi ini hanya gaya aksial ya. Gaya aksial yang bekerja pada arah sumbu lokal. Sumbu lokal itu berarti sumbu 1. Sumbu 1 itu identik dengan arah F kan? F ya, berarti ya isi matriks kekakuannya hanya ada pada baris F ini ya. Ada baris F untuk apa? Displacement arah U gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini isi matriks kekakuannya sini EA per L ya. Arah displacement U-nya, kemudian 0, 0, kemudian di sini min EA per L 0, 0. Kemudian arah sumbu lain 0 ya. Nah, di sini ada salah di sini harus diperhatikan. Untuk V semuanya juga 0. Ya. Kemudian W ya, ini kan masih W ya. W juga semuanya harus 0. Oke. Nah, kemudian masuk lagi ke FJ. Ya, di sini kan FJ ya, komponen FJ ya. Maka di sini apa? Min. Jadi perbaiki. Ini min EA per L 0, 0 ya. Kemudian di sini EA per L 0, 0 ya. Di sini semuanya 0. Jadi gimana caranya supaya bisa diperbaiki? Annotate. Nggak bisa. Nah di sini ya, jadi di sini semuanya 0 ya. Begini ini 0, 0, 0, di sini 0, 0, 0. Nah, untuk F ini kan masih FJ ya. Nah, di sini tulis apa? Min ya. EA per L, sini 0, sini 0. Nah, di sini seharusnya EA per L. Ini 0, 0.
Jadi ya prinsipnya ini sama dengan matriks kekakuan. Nah, matriks kekakuan untuk struktur rangka batang dua dimensi. Jadi kalau ini disederhanakan persamaannya, jadi ini vektor vektor gaya untuk elemennya ya, jadi ada Fe sama dengan ini matriks kekakuan lokal, ya, K lokal, kemudian dikalikan dengan U. Ini vektor displacement. Ya, jadi persamaan pertama adalah ini. Nah, berikutnya, ya, ini tadi kan hubungan antara vektor gaya dan vektor displacement pada sistem koordinat lokal. Jadi kalau kita ingat lagi langkah-langkah perhitungan yang sebelumnya itu, nah dari persamaan ini kan, ini hubungan gaya antara vektor displacement dan vektor gaya ini harus ditransformasikan ke sistem koordinat global, gitu ya. Harus ditransformasikan ke sistem koordinat global. Nah, untuk mentransformasikannya kita perlu matriks transformasi, ya, kita perlu matriks transformasi. Nah, bentuk matriks transformasinya ini seperti ini. Ya. Jadi persamaan ini apa? Hubungan antara vektor displacement pada sistem koordinat lokal dengan vektor displacement pada sistem koordinat global. Ya. Jadi kita perlu matriks transformasi. Ukurannya ini 6 kali 6, ya, 6 kali 6 isinya, ya, isinya ini kalau kemarin yang struktur angka dua dimensi itu kan apa, cos alpha, sin alpha, kemudian 00 ya, Ya, Pak. cos min sin alpha cos alpha. Nah ini juga sama, tapi ini karena ini untuk apa? Prinsipnya ini juga sudut, tapi ini untuk mempermudah penulisan ini ditulis dalam notasi lain. Tapi ke belakang nanti kita lihat isinya sebetulnya ini adalah alpha. Jadi sementara ini dulu. Ini lambda x ya, lambda x ini mu x, ini mu x nih, kemudian 0 0 0, kemudian pada garis kedua ya berarti ini pindah ke sumbu y-nya, lambda y, mu y dan nu y 0 0 0. Jadi yang ditransformasikan pertama itu adalah sumbu i-nya ya. Kemudian yang garis ketiganya lambda z ya, mu z dan mu z, kemudian di sini 0 0 0. Baris keempat itu komponen nodal J-nya, ya, jadi isinya sama. Ini tinggal dikopikan ke situ. Ya. Identik. Nah, jadi ini pengertiannya. Jadi hubungan antara vektor displacement, ya, ini vektor displacement pada sistem koordinat lokal itu sama dengan matriks E. Ya. T itu matriks transformasi dikalikan dengan vektor displacement pada sistem koordinat global. Pada sistem koordinat global. Kemudian sama kalau kita ingin mentransformasikan vektor gaya pada sistem koordinat lokal ke sistem koordinat global, ya, samanya F sama dengan T ya, dikalikan dengan F besar, gitu ya. Nah, kemudian ya, ini ya, kalau ini kita sebut persamaan 2 misalnya, ini persamaan 3. Kemarin kan persamaan 2 dan 3 itu disubstitusikan ke persamaan 1 gitu ya ceritanya. Ya. F sama dengan itu berarti T dikali F sama dengan K lokal dikalikan dengan T dikalikan dengan U gitu ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian di sini tadi apa? T dan F, karena matriks transformasi itu dia kita ingin menghilangkan T di sini ya. Jadi semuanya diprakalikan ya. Diprakalikan dengan matriks apa? T inverse kan? Ya, Pak. Ya, T inverse dikali T dikali F ya, sama dengan ya, T inverse ya, dikali K lokal dikali T dikalikan dengan U.
karena dia ortogonal matriks T itu, berarti inversinya sama dengan transpos. Oke. Sehingga di sini T-nya jadi hilang karena sudah diinverskan, tinggal F sama dengan F sama dengan apa? T transpos dikalikan dengan K lokal dikalikan T dikalikan dengan U, ya, itu ceritanya. Ya. Nah, kemudian yang 3 ini komponen tadi itu matriks T transpos dikalikan dengan K lokal dikali T itu kita sederhanakan, kita sebut dengan matriks kekakuan global. Ya. Kita sebut dengan matriks kekakuan global. Ini ukurannya 6 kali 6 ya, matriksnya sekarang sudah 6 kali 6, kita semakin besar. Nah, sekarang, nah ini lambda x, mu x, dan vx itu sebetulnya kan sudut ya, sudut yang menggambarkan ya komponen ya, displacement di nodal I pada arah sumbu x itu di lokal ke globalnya. Jadi ini kalau kita lihat di sini ada 2 sistem sumbu. Ini cuma untuk memperlihatkan tadi saja. Sebetulnya persamaannya sudah ada. Sini ada 2 sumbu. Yang warna hitam itu sumbu global. Warna hitam itu sumbu global. Ya. Nah, ini arah X-nya ke sana. X ya. Kemudian Y dan Z. Kemudian sumbu lokalnya yang warna merah X sana Y dan Z. Ini kesemuanya saling tegak lurus ya. X, Y, dan Z itu dia masih ini ke sana dia masih masuk tegak lurus ya 90 derajat. Sana juga 90, sana juga 90. Yang warna merah juga begitu ya. Gambarnya aja enggak. X dan Y ya, X dengan Y itu ke sana dia 90 derajat ya. X dengan Z juga 90, Y dengan Z juga seharusnya 90. Nah, di sini nama sudutnya ada ya. Ini kalau kita lihat di sini. Theta ya, X, Z ya. Jadi dia sebutannya dari sumbu lokal dulu ke sumbu global ya. Jadi sudut ya, besar sudut sumbu X lokal ke sumbu Z global ya. Itu namanya adalah sebutannya theta X Z ya. Jadi sumbu lokal dulu baru ke sumbu globalnya. Juga yang ini misalnya ini berarti sudut yang dibentuk oleh sumbu X lokal ya, ke Y global ya. Di sini ya, sudut yang dibentuk oleh ya, sumbu X ya, sumbu X lokal ke sumbu X global. Jadi semuanya ya. Jadi ini bisa juga ya dari sumbu apa? Z ya. Z lokal ya ke Y global. Jadi ada berapa kombinasi gitu? 3 permutasi, 3 kali 2 kali 1. Oke. Nah, ini contohnya aja. Nah, kemudian nah ini ya jadi tadi hubungan antara komponen lokal dan global dari suatu vektor sembarang ya. Ini disusun sebagai berikut ya. Jadi X itu ya, ini ada typo lagi nih ini ya, sorry. Ini. Oke. Oke. Jadi X sama dengan cos theta XX ya dikalikan dengan X besar ya, ditambah cos theta XY dikali Y besar ditambah cos theta XZ dikalikan dengan Z besar. Jadi cos theta ini ya, cos theta XX ini besar sudut ya. Bukan besar cos theta dari sudut ya yang diukur dari X lokal ke X global gitu ya. Ini juga sama. Besar cos sudut dari ya yang diukur dari sumbu X lokal ke Y global. Itu definisinya. Jadi semua kombinasinya ada gitu ya. Nah, juga di Y kecil ini sama dengan cos theta Y
X besar dikali X ditambah cos theta Y, Y besar dikali Y ditambah cos theta YZ dikali Z, begitu seterusnya. Nah, ini disederhanakan ya, atau ya supaya mudah membacanya, jadi buat notasi baru. Jadi kosinus dari sudut-sudut ya, theta XX, theta XY, theta XZ dan seterusnya itu ya disebutkan kosinus arah. Jadi untuk menyederhanakan pemisahan dibuat notasi baru ya. Dibuat notasi baru. Ya, jadi kan sebetulnya yang kita butuhkan nilai cos theta-nya kan, bukan theta-nya. Nah, jadi ya, cos theta X itu disebut dengan lambda X ya. Lambda X. Cos theta XY ya. Ini mu X ya. Dan cos theta XZ itu adalah mu X. Ya. Jadi identik nanti di bawah cos theta YX itu adalah lambda Y. Di sini mu Y dan di sana adalah mu Y ya. Kemudian di sini apa? Lambda Z ya. Cos theta Z itu adalah lambda Z, mu Z dan mu Z ya. Ya, jadi kalau ini kita gantikan dengan apa? Displacement ya. Berarti apa? UI ya. Misalnya di sini tadi kalau kita ikut di sini ya. Ini. Ya, berarti kan UI ya, VI, WI, kemudian UJ ya, VJ, WJ kan sama dengan ya, sama dengan. Berarti ini apa? Lambda X ya. Mu X, kemudian 0, 0, 0 kan. Kemudian di sananya apa? U ya, U besar, V besar, W besar di nodal I, dan U besar, V besar, W besar di nodal J ya. Jadi dengan konsep itu di baris keduanya berarti apa? Lambda Y ya. Lambda Y, mu Y, nu Y, dan sini 0, 0, 0, dan lambda Z, mu Z, 0, 0, 0. Gitu ya. Dan untuk baris 4, 5, 6 di sini semuanya 0. Kemudian ini pindah ke sana aja. Ya, itu tadi penjelasan ini tadi. Sebetulnya ini saja saya rasa sudah cukup. Nah, kemudian gimana ya mengukur ya? Gimana mengukur atau menghitung nilai ini lambda X ini, lambda X, mu X, Vx itu, ya. Nah, ini tadi udah penjelasan yang tadi. Sebelum kita masuk ke sana. Nah, kemudian ya. Kemudian itu sebetulnya kan tujuannya kan untuk menghitung ini kan K global ya. Sorry ini. K global ya. Matriks K global itulah matriks T ini ditranspozkan dikalikan dengan K lokal dikalikan dengan T ya. Dikalikan dengan T. Jadi tiga matriks ini kita susun kemudian kita kalikan ya, dapat nanti K globalnya. Nah, di sini sudah ada hasil perkaliannya K globalnya ya. K globalnya itu ya ini EA per L-nya dikeluarkan ya, coba. Sorry, lagi. Ini K lokal nih, EA per L-nya kan ini yang konstanta deh. Ditarik keluar. Jadi 100 min 1 seterusnya. Sini min 100 deh. 100 deh ditarik keluar. Berarti hasil perkaliannya kira-kira seperti ini. Ya. Ya, lambda X kuadrat ya. Ini lambda X mu X. Lambda X mu X ya. Kemudian di sini min ya. Lambda X kuadrat ya. Kemudian di sini min lambda X mu X. Di sini min lambda X mu X dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi, ini karena matriks kekakuan simetris ya.
Jadi ini ditulis apa? Separuh aja. Ini artinya simetris. Simetrisnya bisa ditulis. Simetris. Nah, sekarang kita lihat yang ada yang tinggal hanya komponen X semua ya. Lambda X ya, mu X dan mu X. Sementara lambda Y, mu Y dan mu Y serta Z-nya, lambda Z, mu Z dan mu Z-nya semuanya hilang ya. Semuanya hilang. Jadi kalau diperhatikan di sini koefisien matriks ketukan tersebut hanya mengandung ya, atau memiliki nilai dari lambda X, mu X dan Vx. Sementara koefisien lainnya hilang ya karena terkalikan dengan 0 ya. Karena terkalikan dengan 0 tadi di sini kan ada 0 ya. Karena terkalikan dengan 0 yang terdapat dari matriks kekakuan lokal elemennya. Oke. Jadi sekali lagi yang perlu hanya ini, yang perlu ini matriks K, matriks K ya, K global. Nah sekarang tadi apa lambda X-nya berapa? Lambda X, mu X dan mu X itu berapa? Ya, jadi itu bisa dihitung dengan prinsip sederhana seperti ini. Jadi sekali lagi kita inputkan koordinat ya, koordinat dari titik-titik nodalnya. Misalnya nodal I ini dia punya koordinat X ya, Y dan Z. Kemudian nodal J-nya juga apa? X, Y dan Z. Nah, tadi yang ada di sini apa? Lambda X. Lambda X ya, mu X dan mu X. Lambda X itu apa? Lambda X adalah cos theta dari apa? X lokal ke X global. Jadi dari gambar ini, cos theta dari X lokal. Kalau digambarin X lokalnya ke sini, ke X global. X global di sana ya. Jadi kalau ditarik ini yang jadi sana. Gitu ya. Nah, berarti kan ini sistem apa? Sistem koordinat ruang ya. Ya kan? Sistem koordinat ruang. Jadi ya sisi miringnya yang mana berarti? Segitiganya. Kan berarti kan segitiganya yang ini ya. Kalau kita ingin menghitung cos theta X kecil ke X besar kan berarti kan segitiganya yang ini ya. Ya kan? Karena tetanya adalah yang itu. Ya. Nah, itu berarti apa? Kelihatan ya kira-kira gambarnya. Kalau tetanya di sini, nanti cos tetanya berapa? Cos theta berarti kan apa? Sumbu apa? Datar dibagi sumbu miring ya. Ya kan? Arah ini dibagi dengan sisi miringnya. Sin tetanya berarti vertikal dibagi dengan sisi miringnya. Gitu ya. Ya. Kemudian dibagi dengan sisi miringnya ini kan panjang ini kan. Panjang ini berarti panjang ini berapa? Kira-kira berarti itu apa? Diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Jadi kalau kita lihat di sebelahnya ada. Jadi dari uraian di atas ya, yang mempengaruhi transformasi matriks kekakuan dari sistem koordinat lokal ke global itulah sudut ya. Sudut theta dari X ke X, kemudian theta X Y dan theta X Z. Nah, ini sekali lagi apabila tadi koordinat dari titik-titik nodal I dan J itu diketahui ya pada sistem koordinat globalnya, maka lambda X ya itu sama dengan apa? Ini kan arah mendatar ya. Sisi datar dibagi dengan panjang diagonal ruang ya. Ya kan? Panjang diagonal ruang. Jadi arah datarnya berarti XJ dikurangi dengan XI dibagi dengan diagonal ruang. Diagonal ruangnya ya berarti yang ini kan. Kalau kita tahu ini kemudian ke sana
kemudian ke sana. Ya. Ya. Ya, jadi akar tadi ya, akar dari koordinat nih xj dikurangi dengan xi pangkat 2 ditambah yj dikurangi dengan yi pangkat 2 ditambah zj dikurangi dengan zi pangkat 2. Ya. Itu lambda x ya, atau apa? Cos theta x ya. Oke. Kemudian untuk mu x ya, ini mu x berarti kan arah ini ya, cos theta dari x ke y kan, sini cos theta dari x ke y. Nah, berarti di sini mu x sama dengan ya yj dikurangi yi dibagi dengan ya panjangnya, panjang diagonal ruang ya sama panjang batang berarti ini. Ya. Inilah panjang batangnya, ini modal I dan modal J. Kemudian yang ketiga terakhir nilai cos theta xz ya. Itu berarti mu x ya. Itu adalah ya jarak dari zj dikurangi dengan zi dibagi dengan panjang batang ya. Ya ini panjang batang. Nah, ya. Nah, saya rasa itu yang apa ya, yang perlu diketahui. Cuma kemudian berikutnya prosedur hitungannya ya sama dengan prosedur hitungan untuk struktur rangka 2 dimensi kemarin ya, karena ini prinsip metode matriks kekakuan di depan kemarin itu kan prinsipnya apa? Yang pertama kan kita itu hubungan antara vektor gaya dan vektor displacement pada sistem koordinat lokal untuk masing-masing batang ya kan. Kemudian dari itu ditransformasi ke sistem koordinat global. Ya. Nah, kalau semua batangnya sudah dibuat bersamaan hubungan antara vektor gaya displacement pada sistem koordinat global, kemudian selanjutnya apa? Disusun ya hubungan antara vektor gaya dan vektor displacement untuk sistem strukturnya. Ya, sistem struktur berarti ya tinggal untuk matriks kekakuan strukturnya ya digabungkan atau disuperposisikan ya matriks kekakuan yang berasal dari elemen-elemen ya kan. Ya, Pak. Ya, jadi ya sama persis. Ya saya rasa tidak ada kesulitan ini. Ya. Nah, kemudian nanti diproses ya, dihitung. Yang pertama sama ya didapatkan adalah displacement. Setelah displacement baru reaksi tumpuan. Ya. Nah, berikutnya ya terakhir yang kita hitung gaya batang ya. Gaya batang didapatkan dari persamaan ini kemarin ini. Jadi vektor gaya pada sistem koordinat lokal sama dengan matriks T dikalikan dengan vektor gaya pada sistem koordinat global itu ya. Gaya pada sistem global. Nah, ini kemudian disubstitusikan ya. Jadi itu ini sama dengan T matriks T dikalikan dengan K globalnya dikalikan dengan U-nya. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini vektor gaya nanti dia bekerja pada sistem sublokal. Ya, saya rasa itu ya. Ada pertanyaan? Saya rasa cukup jelas. Ada pertanyaan?
Ya, oke. Kalau nggak ada di halaman itu juga ada contohnya ya. Contoh, ya kalau bisa kelihatan nih. Contoh ini struktur angka 3 dimensi, ya. Kalau kelihatan di situ. Gambarnya di sini di tanpa atas ya, denahnya. Kemudian di tanpa potongan dari samping. Kemudian ini 3 dimensinya. Nah, kemudian untuk menentukan sumbu koordinatnya, ini lihat arah-arah sumbunya ya. Sumbunya di sini ke sana sumbu X. Nih. Sumbu X, kemudian di sini sumbu Y, ke atas itu adalah sumbu Z. Ya. Sumbu Z. Nah, dari situ kan, yang pertama kita tentukan dulu lah apa koordinatnya ya. Koordinat dari modal 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, bagusnya pakai Excel. Di sini sudah ada di sini. Misalnya nodal 1. Nodal 1 ini taruh di atas. Jadi nodal 1. X-nya seberapa? X-nya kelihatan dari sini berarti. Ya kan? X-nya itu 2 meter ya. X-nya 2 meter. Kemudian Y-nya kelihatan dari sini ya. Y-nya 4 ya, 4 meter. Kemudian Z-nya, Z berarti tinggi ya. Tingginya di sini 8. Ya, jadi kalau kita buat di sini X, Y, dan Z untuk nodal 1 ya kira-kira seperti ini. Ini dalam mili. Gitu ya. Dan sumbu 2, nodal 2 di mana? Nodal 2 di sini. Ya. Nodal 2, 3, 4, 5 semua di bawah, berarti Z-nya 0. Nanti nodal 2 itu berapa? X-nya 8. Ya. X-nya 8, Y-nya 0, ya Z-nya juga 0. Oke. Terus terusnya ya. Ini cuma menentukan ini saja. Posisi nodalnya di seluruh X, Y, dan Z. Kelihatan ya? Kelihatan. Kecil ya. Terus saya pindah sini. Nah, tadi PDF. Ini aja. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian dari situ, ya, tadi kan harus kita hitung ya, arah sudut-sudutnya, apa lambda X. Lambda X, mu X, dan mu X untuk tiap elemen ya. Untuk elemen 1, 2, batang ya berapa? 4 ya. Batang 1, ya, 2, 3, dan 4. Oke. Jadi nah ini elemen 1 ya. Ya jadi ya saya rasa pakai Excel ya. Elemen 1 ini. Elemen 1 kan berarti kan ada arah-arahnya, arah X apa cos theta XX, cos theta XY, dan cos theta XZ-nya atau ini. Lambda X, mu X, dan mu X ini. Ya, masuk ke persamaan inti ini. Jadi XJ ya, XJ-nya berapa? XJ ini dikurangi dengan XI dibagi dengan panjang batang. Panjang batang tadi untuk batang 1 ya, persamaannya ini didapat sekian. Ya, saya rasa ini nggak begitu sulit. Sama untuk batang 2 ya kita hitung ya lambda X, mu X, dan mu X. Ya masuk ke persamaan ini berarti untuk batang 2
Batang 2 kan kita perlu tentukan nodal I dan J-nya ya. Jadi lihat saja di gambar ini, batang 2. Batang 2 itu kan dihubungkan oleh nodal berapa? Nodal 1 dan 3. jadi 1, 3 atau 3, 1 yang konsisten aja nanti. Ya. Ya. Jadi kalau 3, 1 nya dia berarti ya, XC dikurangi dengan XI gitu ya, dibagi dengan panjang batang gitu ya. Kemudian di sini YJ dikurangi dengan YI ya, panjang batang. Jadi kalau contoh soal ini semua modal J-nya di modal atas ya, modal 1 ya kelihatannya. Ya, XC dikurangi dengan XI. Kelihatannya seperti itu. Oke. Ya, di sini ada. I-nya nodal 2 ya, J-nya nodal 1. Ya, ini tinggal masukkan persamaan. Kalau mau pakai, ya ini gampangnya pakai, ini pakai apa? Pakai Mercat atau pakai Excel juga boleh. Jika lokal, apa seperti ini. Nah, ini. Dapat T-nya. Ya, ini angkanya udah besar-besar sekali ya. Tapi pokoknya ini hasil hitungan lah ya. Ini hasil hitungan, tapi prinsipnya ya, yang jelas untuk alat bantu ya pakai Excel atau apa. Jadi kita bikin template hitungannya, nanti ya untuk elemen selanjutnya kan tinggal kita ubah inputnya aja. Ya. Ini nanti kita akan globalnya. Jadi sekali lagi yang untuk ngecek ya, matriks kekakuan itu harus simetris ya. Simetris. Elemen 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian ketika dia digabung menjadi struktur, kan kita harus buat persamaan ya. Hubungan antara vektor gaya dan vektor displacement untuk strukturnya kan. F sama dengan apa? K struktur dikalikan dengan U ya. K dikali U. Nah, sekarang berapa ukurannya? F-nya berapa ukurannya? Nah, kita hitung aja. Jumlah nodalnya berapa? Itu ya. Jumlah nodalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian masing-masing nodal itu ada 3 derajat kebebasan ya. Kayak di sekolah. Gayanya. Sehingga matriksnya ukurannya otomatis berapa? 3 kali 5. 3 kali 5, 15. Ya, jadi 15. Ya, ini untuk vektor gayanya ini 15 kali 1, berarti ada FGH nodal 1, FGH nodal 2, itu seterusnya sampai dengan FGH nodal 5. Ini sama dengan, nah nanti di sini U-nya juga sama, UVW di nodal 1, UVW nodal 2, sampai UVW nodal 5. Ya, berarti ini 15, ini 15, sehingga matriks kekakuan, ini matriks kekakuan strukturnya jadi 15 kali 15 ya. 15 kali 15. Ini udah cukup rumit juga kalau hitung manual. Oke. Yang penting prinsipnya aja. Kemudian berikutnya ini ya. Apa? Isi ya, isi vektor mengisikan kondisi batas ya. Mengisikan kondisi batas baik pada vektor gaya dan vektor displacement. Kita lihat untuk F ini kan berarti kondisi batas itu berada kalau di titik nodalnya ada gaya, berarti nanti
F, G, dan H. Kemudian berikutnya reaksi tumpuan di nodal mana saja. Kalau kita lihat tumpuannya sendi ya semua. 2, 3, 4, 5 sendi. Ya. Kemudian di nodal 1 ada beban titik arahnya seperti itu. Jadi perhatikan nih arah X ya, PX. PX-nya positif ya, PX positif. PY-nya juga positif, kemudian PZ-nya negatif. Oke. Jadi kalau kita isikan, ini sudah ada. Jadi P-nya ya ini 200 kali 10 pangkat 3 yang diubah. Kemudian Y-nya 600 kali 10 pangkat 3 dan Z-nya vertikal ke bawah 600. Nah, kemudian ini sendi, berarti sendi di situ ada reaksi tumpuan ya. Baik untuk arah horizontal XY dan vertikal. Ya, berarti kondisinya seperti ini. Nah, kalau begitu, kemudian kondisi batas untuk displacement. Nah, ini lebih gampang. Ya. Jadi kalau ya nodal 2 sampai nodal 5 itu sendi, berarti kan displacement ini tidak ada di situ ya. Jadi displacement nodal 2, ya U2, V2, W2 sampai dengan U5 itu 0 ya. Jadi di sini seharusnya diisikan 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua. Kemudian nodal 1 bebas, berarti nanti di situ ada apa? Ada U1, V1, dan W1. Nah, ini yang dicari. Itu ya. Itu yang harus kita cari. Iya. Jadi ini apa? Sampai mengisikan ya boundary condition. Agar ini bisa diselesaikan, berikutnya apa? Matriksnya kan harus apa? Harus direduksi ya. Matriksnya harus diperkecil atau dipartisi. Jadi matriksnya yang ini harus dipartisi menjadi matriks yang ukurannya 2x2 ya, 2x2. Untuk F itu kemarin isinya apa? Paling atas itu FE ya. Ini FE, kemudian FR ini ya sama dengan K11, K12, K21, K22 dikalikan apa? UU ya, UU dan UV. Nah, ini sudah kelihatan unknown-nya ya, displacement unknown-nya kan di sini U1, V1, W1. Ya. Yang 3 ini ya. Nah, kemudian unknown-nya yang sudah diketahui besarannya berarti yang ini. Ya, yang 12 ini. Ya kan? Jadi kalau kita partisi gimana ukurannya? Ini ya, 3x1 ya. Yang apa? Yang external force-nya. Ya. Kemudian reaction force-nya ini 12 kali 1. Sama dengan, nah di sini pembagiannya seperti apa? Karena di sini kan 3 ya. Ini 3. Ya kan? Di sini 12. K11-nya berapa supaya bisa dihitung ukuran matriks K11-nya? Partisinya. Masih ingat. Gimana caranya? Annotate. Coba ini 3. Ini di sini 3. Ini saya sharing yang mana nih? Sharing PDF saya. Iya, Pak. Nah, PDF. saya pindah ke Word dulu. Ini. Ini. Jadi yang ini tadi ya, kita harus pecah. Ini kan di sini ya, jelas di sini. Kemudian
kelihatan ini 3, 12. Ini pertanyaan K11, K12-nya berapa ukurannya ini kan? Jadi kalau ini 3 kali 1, ini 3 kali 1, sehingga K11-nya kan harusnya 3 kali 3. Kan? 3 kali 3. Ini. Ini kan 11. Ya kan? Sehingga ini K11, K12-nya berarti yang ini. Ya. Kemudian ini apa? FR-nya berarti di sini. Ya. Berapa itu barisnya? 12. Ya. Kolomnya 3. Sini 12 kali 12 seperti ini. Ya. Jadi persamaan satunya ini ya FE sama dengan ya, K11 dikalikan dengan ini V1 V1 ditambah angka ini dikalikan ini 0 ya, ini semua 0 berarti enggak ada nilainya. Ya. Ya, jadi ini biar ikut deh. Ya. Jadi ini dia ya. Sama dengan tadi kali U1 V1 V1. Ya. Yang dicari ini berarti ya, yang dicari ini displacement-nya didapatkan T inverse dari matrik ini. Ya, ini inverse dikalikan dengan itu. Sehingga didapat displacement arah ya UV dan W-nya masing-masing seperti ini. Oke. Ya. Nah, berikutnya reaksi ya, reaksi tumpuan. Berarti persamaan yang kedua tadi yang ini. F2, G2 sampai dengan H5, berarti itu berapa? 12 kali 1. Sama dengan ini 12 kali 3 ya. Jadi ambil yang 12 kali 3 dikalikan dengan U1 V1. itu ditambah dengan ya ini dikali 0 ya, nggak ada nilainya. Oke, ini. Sehingga nanti didapatkan ya reaksinya. Ini reaksi tumpuan arah ya, arah X, arah Y dan arah Z. Masing-masing di modal 2, 3, 4 dan 5 ya. Ya, jadi intinya kalau kemarin udah bikin template untuk apa? Untuk rangka 2 dimensinya berarti ya tinggal dimodif sedikit untuk yang ini bisa dihitung. Ada pertanyaan? Ya, jadi sekali lagi semuanya di sini ya. Apa? Nanti dilihat aja filenya di sini semua. Ini kemarin saya taruh tugas ya. Iya, Pak. Kenapa? Ketutup ya? Ketutup, Pak. Tutup. Kelihatan itu, Pak. Maksudnya deadline-nya lewat gitu ya? Iya, Pak. Oke lah. Itu ada masuk nggak, Pak? Itu saya ada kirim kemarin, Pak. Iya, Pak. Yang submitted cuma 1 orang. Oh. Iya. Mungkin waktunya ketutup, mungkin ada deadline nih. Kalau ada deadline ya nutup sendiri, nggak kayak di classroom. Oh. Jadi semua udah bikin kan? Atau nggak baca? Tidak terlihat kemarin, Pak. Lihat. Kalau saya buka lagi, ini soalnya ada di sini ya. Apa? Ya, Pak. Kita lihat ya, Pak. Soalnya kelihatan ya. Soalnya ada, Pak. Ada. Pak. Ntar saya ubah dulu deh. Kapan ini deadline-nya? Tanggal 20 Oktober itu nggak salah, Pak. Ya 29 maksudnya sekarang yang belum ngumpul ini maksudnya. Oh. Mau dibuka lagi tanggal berapa maksudnya? Ya kan saya tutup ini.
Tanggal berapa maunya? Minggu depan lah, Pak. Minggu depan lah, Pak. Depan. Berapa minggu depan? 14. 14. 14, Pak. 14 ya. Ya, Pak. 14. Coba dulu. 14. Berarti ujung 14, 23. Jadi dia ketutup otomatis nih ya. Kalau lewat apa dia nggak boleh lagi. Ya, Pak. Oke, ini 14. Oke. Bulannya, Pak, belum ganti. Ini apa nih, Oktober? Iya. Oktober, November. Oke. Oke. Saya rasa ya soalnya bisa lihat lah ya itu nanti. Oke. Yang berikutnya saya bingung mau untuk yang ini gimana caranya bagusnya. Saya mau masuk ke sini. Ya, kalau tutorialnya sudah ada ini kan nanti saya buka di YouTube itu, tapi ini masalahnya ini kan tinggal download ya. Ya, Pak. Ada linknya. Maksudnya Tapi udah di Windows 10 nggak bisa, Pak. iya itu maksudnya bisa. Ya, jadi kalau nggak bisa besok kita install sama-sama maksudnya gitu. Oh, ya. Udah ada yang bisa download? Udah, Pak. Udah? Udah, Pak. Kalau udah ya. Ini 3 giga saya lupa. Penting besar ya. 2,4, Pak. Ya segitu ya. Nanti tutorialnya nggak saya masukin. Nah itu. Ini saya pakai Windows 10 bisa. Jadi ada triknya. Dia defaultnya itu untuk Windows 7. Ya. Yang itu versi itu untuk Windows 7 sebetulnya. Tapi bisa di bypass untuk Windows sampai Windows 10. Nah, jadi mungkin ya tutorialnya kemana? Ikut tutorial yang di sini ya. Ya, Pak. Ya mungkin minggu depan ya semuanya usahakan udah download dulu. Kita coba install dulu lah ya minggu depan. Ya. Iya, Pak. Minggu depan kita skip bypass ke sini dulu. Dan lanjut ke sana. Tutorialnya ada di YouTube. Kalau mau lihat, buka aja lah YouTube-nya ini. Bentar. Saya sharing yang mana? Saya sharing yang tutorialnya ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kemarin itu kayaknya 5 kali pertemuan ini. Sampai running. Ya. Jadi ya kita minggu depan kita coba install dulu lah. Ya, pelan-pelan. Ya, Pak. Oke, yang ini ada pertanyaan? Yang tadi? Nggak ada. Struktur angka 3 dimensi? Nggak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, stop. Boleh saya end meeting.